42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bolehkah saya meminta untuk Ibu Tina membacakannya bagi kita semua ayat-ayat yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12 ini. Oke. Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan gunung Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, serta segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Tina yang sudah membacakannya bagi kita semua, firman Tuhan yang begitu indah. Dan tema kita adalah mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Saudara, data yang saya peroleh dari Satgas COVID di Indonesia menunjukkan angka yang ada di dalam perkembangan COVID per 5 Februari 2021, ya, 5 Februari 2021 jam 12 ini menunjukkan bahwa angka yang terkena COVID di Indonesia itu ada 1.134.854, naik 11.000. Yang sembuh ada 926.980, naik sekitar 9.674, dan ada yang meninggal yaitu 31.202. Dan Indonesia ada di urutan ke-19 yang mengalami COVID angka yang cukup tinggi. Saudara, menanggapi COVID dari tahun 2020 awal sampai dengan tahun ini, sudah 1 tahun lebih kurang, kita diperhadapkan dengan COVID-19. Di antara kita mungkin ada yang terpengaruh, yaitu pekerjaannya, aktivitasnya, secara khusus anak-anak sekolah sangat pengaruh. Biasanya mereka tatap muka sekolah di kelas, tetapi saat ini mereka hanya menggunakan media-media yang ada. Saudara, kondisi ini bukanlah kondisi yang enak, kondisi yang baik, kondisi yang bisa dinikmati. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai redup memasukkan sampai akhirnya mereka harus gulung tikar. Di Jepang juga demikian. Ratusan perusahaan
harus menutup perusahaannya oleh karena kehabisan modal. Begitu banyak orang yang harus berhenti bekerja atau pensiun dini oleh karena perusahaan tidak mampu lagi membayarnya. Saudara, kondisi ini adalah kondisi yang kita hadapi semuanya. Belum lagi di awal tahun kemarin, ya, di awal tahun ini tanggal 9 Januari 2021 kita sama-sama mendengar pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh dan semua penumpangnya di situ meninggal dunia. Duka cita melanda. Belum lagi saat ini kita belum selesai menghadapi berbagai macam kondisi. Banjir, gempa bumi, ya, longsor, peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata kita. Yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Jawa Timur, ya, ada di Sumedang, ada di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Saudara, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemelut di Papua belum selesai sampai saat ini. Baku tembak TNI Polri dengan KKB masih terus berlangsung. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan hukum masih ada di tengah-tengah kita. Saudara, kondisi ini adalah kondisi yang begitu sangat membuat kita merasakan kesendirian. Merasakan sesuatu hal yang membuat kita terus bertanya, Tuhan, sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan merasakan hal-hal yang begitu sangat memilukan hati? Saudara, realita hidup bisa diprediksi, tetapi tidak bisa dipastikan. Itu yang terjadi. Manusia bisa memprediksinya. Tetapi apa yang ada di depan mata kita, sesungguhnya tidak bisa kita pastikan. Yang tadi pesawat jatuh SJ182 itu ketika mau terbang semuanya senyum, sukacita dan berkata bahwa pasti sampai. Media mengatakan hanya sekian menit setelah pesawat itu terbang hilang kendali dan akhirnya terjatuh. Saudara, tidak ada yang bisa memastikan apa yang ada di depan kita. Keadaan ini menyebabkan keadaan tertekan bagi sebagian orang. COVID membuat banyak orang begitu sangat tertekan. Suatu ketika saya diskusi dengan beberapa pengusaha dan mereka katakan COVID ini begitu sangat luar biasa menekan mereka. Mereka bingung mau buat apa. Keluarga-keluarga yang biasanya suami berangkat kerja pagi hari, pulang sudah malam hari. Anak juga demikian, pagi sekolah, sore pulang. Sekarang mereka harus ada di rumah, ya, 24 jam bersama. Masalah-masalah bukan hilang, tetapi justru semakin bahkan oleh karena COVID, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan berbagai tragedi membuat tertekan bagi sebagian orang. Keadaan ini membawa banyak orang merasakan turunnya semangat berjuang. Stres berkepanjangan, rasa kecemasan, takut keluar, takut melakukan aktivitas ini dan itu. Saudara, kami punya bayi saat ini yang baru berusia lebih kurang 2-3 minggu. Mamanya atau istri saya begitu sangat cemas kalau saya dari luar. Sampai-sampai kalau mamanya mau memberikan susu, ia harus menggunakan masker di dalam rumah. Anak kecemasan, takut jangan-jangan nanti kita punya COVID. Tapi itu keadaan yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau saya pergi naik kereta, saya takut berdekatan dengan orang lain. Mungkin orang lain juga takut berdekatan dengan saya. Cemas. Jangan-jangan nanti saya harus terpapar COVID. Suasana hati yang berubah-ubah oleh karena
keadaan yang terjadi ini yang membuat hati itu takut, tapi bisa sukacita, namun kembali cepat lagi menjadi kecemasan. Belum lagi menghadapi psikosomatis, keadaan psikis yang seolah-olah mengalami sakit penyakit, tetapi sebenarnya ia tidak punya sakit apapun. Ia hanya merasakan suatu perasaan ia sakit, tetapi sebenarnya ia tidak sakit. Saudara, keadaan-keadaan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan tertekan bagi sebagian orang oleh karena realita hidup yang ada di depan kita. Sebuah keadaan yang dirasakan oleh pemazmur dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima, di situ dituliskan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, pemazmur sedang mengalami suatu peristiwa yang kalau saya boleh istilahkan dengan dehidrasi rohani. Di tengah-tengah keadaan realita yang terjadi, yaitu tekanan eksternal dari luar, penulis Mazmur ini menghadapi tekanan bahwa orang-orang mencelanya, bahwa orang-orang mengejeknya, dan bahkan mereka berkata, di mana Allahmu? Mengapa Allahmu tidak bertindak? Mengapa Allahmu tidak berbuat sesuatu? Orang mulai menjelek-jelekan, mengata-ngatai pemazmur di dalam kondisi yang terjadi. Yang kedua, pemazmur juga menghadapi sebuah realita bahwa ia tidak dapat beribadah bersama. Karena di dalam satu tekanan itu, pemazmur dia mengatakan bahwa yang hendak kuingat ketika jiwaku ada di dalam gundah gulana, yaitu bagaimana aku pergi di dalam kepadatan, di dalam suara langkah-langkah orang yang menuju kepada rumah Tuhan dengan sorak-sorai nyanyian syukur. Tetapi aku tidak bisa beribadah bersama-sama. Saudara, realita itu ada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tekanan demi tekanan. Ibadah yang tidak bisa kita lakukan bersama. Ini terjadi di dalam kehidupan ini. Tekanan eksternal yang berdampak pada tekanan internal. Itu juga yang kita rasakan, yaitu jiwa yang tertekan. Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Di dalam ayat yang ke-6a. Di dalam ayat yang ke-7, pemazmur berkata, jiwaku tertekan dalam diriku. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau harus hidup? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ayat 10. Allah mencela. Di mana Allahmu? Di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-11. Dan ditutup dengan ayat 12, bagian yang A. Kembali pemazmur mengajukan pertanyaan terhadap dirinya sendiri. Yaitu mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudara, keadaan ini adalah keadaan yang kita rasakan. Dan kita bertanya kepada diri kita, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Dan realita hidup itu tidak bisa kita bohongi. Realita hidup itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Keadaan membuat kita terhimpit. Keadaan membuat kita gundah gulana. Keadaan membuat kita tidak menentu. Bahkan ketika kita harus memikirkan hari esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa pahami ini semua.
Sehingga ketika pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dia jujur di hadapan Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan, jiwaku tertekan di dalam diriku. Bukan pemazmur. Dia bertanya. Di dalam pertanyaannya, ya Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Lihatlah, lawan mencela. Di mana Allahmu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini semua orang, apapun kepercayaan mereka, mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Termasuk orang percaya. Hari ini juga diperhadapkan dengan hal ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melihat tekanan hidup yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, di dalam membayar berbagai macam tagihan yang harus dilunaskan, di dalam bisnis kita, di dalam segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, ada rasa takut, rasa khawatir, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal, stres dan lain sebagainya. Saudara melihat tekanan ini, mari kita melihat kepada firman Tuhan ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kawanan rusa yang haus, ia mencari, ia merindukan, dan sangat menginginkan suatu kelegaan daripada air sungai yang mengalir. Kawanan rusa ini, mereka bergerombol, mereka minum di tepi sungai yang mengalir. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, mereka mencari, merindukan, dan menginginkan. Jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara pemazmur melihat kepada tekanan yang ada di dalam kehidupannya yang menghimpitnya dengan memberikan suatu gambaran. Gambaran yang dipakai oleh pemazmur adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di mana rusa-rusa itu yang haus itu dia mencari, merindukan, dan menginginkan kelegaan daripada air yang mengalir itu. Demikian pemazmur mengatakan, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara, dalam menghadapi realita hidup ini, bagaimanakah perasaan kita terhadap Allah? Bagaimanakah perasaan kita terhadap Allah yang kita percayai selama ini? Apakah perasaan kita itu semakin hari semakin merindukan Dia, semakin ingin dekat dengan Dia, semakin ingin mengerti tentang Dia, semakin ingin memuliakan Dia, semakin ingin mendapatkan jawaban daripadanya melalui firman Tuhan? Atau perasaan kita terhadap Tuhan hari-hari ini bertanya, Engkau di mana Tuhan? Apakah engkau saat ini sedang ada di dalam ruang isolasi dan sedang karantina mandiri, seolah-olah engkau tidak mendengarkan jeritan doa bangsa, jeritan doa umat? Mana engkau Tuhan? Saudara, dalam menghadapi realita hidup ini, bagaimana perasaan kita terhadap Allah itu menjadi bagian penting. Kerinduan kepada Allah akan mendorong kita mencari dan mendekat dengan Allah. Saudara, Tuhan adalah jawabannya. Yesus adalah jawabannya. Tetapi yang menjadi hal yang harus kita ingat, apa pertanyaannya kepada Dia? Ketika kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita ingin mendapatkan jawaban daripadanya dengan kesungguhan hati dan keterbukaan di hadapan Tuhan? Saudara, mungkin saudara berkata, saya mendengar hamba-hamba Tuhan, pendeta berkhotbah mengatakan tenang, tenang, tenang. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti berikan kau kesembuhan. Tetapi realita hidup yang saya hadapi tidak seperti itu, Pak.
Saya menghadapi tekanan. Suami saya di PHK. Saya tidak bisa bekerja. Sekolah anak-anak saya 1 bulan membutuhkan biaya yang besar. Saya tidak punya pemasukan. Keadaan begitu rumit. Saudara, realita hidup itu ada di depan kita. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Bagaimanakah kita melihat tekanan hidup? Bagaimanakah kita melihat itu semua? Apakah kita melihat itu sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan? Atau kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang menekan jiwa kita sampai-sampai kita meragukan Tuhan akan kuasa dan kemuliaan yang Dia berikan? Saudara, kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah akan terjadi kalau yang pertama, kita mengalami suatu pengalaman pertobatan dan iman di dalam Allah. Kerinduan kita kepada Allah yang membawa kita ingin dekat, ingin mengasihi, ingin mencintai dan dicintai oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Ada karena pengalaman pertobatan dan iman kita di hadapan Allah. Yang kedua, kerinduan kepada Allah karena sebuah cara pandang yang terbentuk dan keyakinan tentang Allah. 2 ayat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatunya itu ada di dalam Dia dan oleh Dialah yang memberikan kepada kita hidup. Dan hidup itu adalah untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau cara pandang ini terbentuk dan keyakinan tentang Allah ini nyata di dalam kehidupan kita, kita selalu merasakan kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah itu tidak pernah berhenti. Sekalipun keadaan yang begitu sangat menekan. Yang ketiga, kerinduan kepada Allah itu akan terjadi dan ada dalam hidup kita kalau pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan melalui doa, renungan, perjalanan hidup, kepekaan, mendengar suara Allah, dan lain-lain bersama dengan Allah ini menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, bagian ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengerti tentang Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kita. Kita tidak boleh ada di dalam suatu hari di mana kita mengalami berbagai macam tekanan dan akhirnya kita mulai meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerinduan kepada Allah harus ada terus di dalam diri kita. Yang kedua, yang saya ingin ajak kita memikirkannya. Dorongan mencari dan dekat dengan Allah. Kita harus ada di dalam dorongan untuk mencari dan dekat dengan Allah. Dan itu semua membutuhkan komitmen. Itu semua membutuhkan komitmen untuk kita terus bergerak. Yang kedua, bicara tentang tindakan bukan perasaan di hati saja. Ketika kita terdorong untuk mencari dan dekat dengan Allah, yang pertama kita membutuhkan komitmen yang kuat, tetapi yang kedua kita membutuhkan tindakan, bukan perasaan di hati saja. Kondisi pandemi ini membuat kita harus bertindak, dan cara kita bertindak itu ada di dalam konteks-konteks masing-masing kita. Bagaimana kita tetap ada dalam peribadahan. Bagaimana kita ada dalam persekutuan. Bagaimana kita ada di dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan, jam doa kita. Ini bicara tentang tindakan, bukan perasaan di hati saja. Yang ketiga, dorongan mencari Allah dan dekat dengan Allah itu bagaimana melihat pengalaman spiritual sebagai pembentukan kerohanian. Mengingat akan karya Allah. Saudara, mari kita perhatikan di dalam teks yang kita baca. Kita melihat di situ di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan demikian. Jiwaku tertekan dalam diri. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar.
Samudera berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara perhatikan ayat yang ke-7 dimulai dengan kalimat, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dan di situ dituliskan ada 2 tempat, yaitu Sungai Yordan dan Pegunungan Hermon. Bagaimana tempat itu adalah suatu tempat yang bersejarah bagi orang Israel. Mazmur membawa kita, ketika kita ada di dalam tekanan itu, bagaimana kita terdorong, memiliki dorongan untuk mencari dan dekat dengan Allah dengan mengingat akan apa yang telah Ia perbuat di dalam kehidupan kita. Pengalaman spiritual itu menjadi sebuah pembentukan kerohanian kita, agar kita terus ada di dalam Dia. Yang keempat, mencari dan dekat dengan Allah adalah sebuah kesenantiasaan berharap kepada Allah, bersyukur kepadanya, Allah yang adalah penolong dan penyelamat pemilik hidup ini. Kita harus ada di dalam kondisi ini. Mengapa engkau tertekan jiwaku? Itu kata pemazmur. Yang pertama, mari kita terbuka dan sadarilah akan realita hidup. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa realita hidup hari-hari ini membawa kita kepada ketertekanan. Tetapi jangan kita mundur. Terbuka dan sadarilah realita hidup. Yang kedua, lihatlah akan kemampuan diri di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan dengan sombong, tetapi kita melihat kepada Allah. Manusia itu lemah, maka manusia sangat membutuhkan anugerah Allah di tengah-tengah ketertekanan yang terjadi. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita fokus pada cara menghadapi tekanan. Jangan fokus kepada tekanan tanpa adanya tindakan mengatasi. Ya, fokus kepada cara menghadapi tekanan. Jangan fokus hanya kepada tekanan tanpa adanya tindakan mengatasi. Masing-masing kita harus memikirkan bagaimana Tuhan menolong kita di dalam segala pemikiran tindakan yang ada dalam hidup kita. Maka kita harus fokus kepada cara menghadapi tekanan. Jangan hanya fokus kepada tekanan tanpa ada tindakan. Yang keempat, hadapi tekanan dengan terus berdoa dan berharap kepada Allah melalui firman Tuhan. Spiritual yang baik akan memperkuat diri menghadapi tekanan. Ya, kerohanian kita yang baik akan memperkuat diri kita menghadapi tekanan. Dengan demikian, kesimpulan yang ingin saya sharingkan daripada apa yang kita sudah bahas, yang ada 2. Yang pertama, fokus hanya kepada tekanan tanpa adanya solusi akan menyebabkan jiwa yang terganggu. Jiwa kita tidak boleh terganggu, maka kita harus merawat jiwa dengan selalu terbuka di hadapan Allah. Yang kedua, tekanan yang ada harus dihadapi dengan hati dan pikiran yang jernih. Ketenangan didapat dengan terus datang dan berharap kepada Allah. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai macam persoalan, secara khusus pandemi COVID, ya, bencana dan lain sebagainya. Jadikanlah itu dan lihatlah itu sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin lagi mengalami Dia di dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus berharap dan bergantung kepada Dia di dalam setiap hari demi hari kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan.